إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Ku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang telah kami beri kitab suci, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Siapa yang ingkar kepadanya, merekalah orang-orang yang rugi. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan sesungguhnya aku telah melebihkan kamu daripada semua umat di alam ini pada masa itu. Takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan membela yang lain, sedikit pun. Tebusannya tidak diterima, syafaat tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong. Ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, aku mohon juga dari sebagian keturunanku. Allah berfirman, doamu aku kabulkan, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Ingatlah ketika kami menjadikan rumah itu, Ka'bah, tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Ingatlah ketika aku katakan, jadikanlah sebagian makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Ingatlah ketika kami wasiatkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, serta yang ruku dan sujud. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rizki berupa buah-buahan, hasil tanaman, tumbuhan yang bisa dimakan kepada penduduknya, yaitu orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Dia, Allah berfirman, kepada orang yang kufur akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, itulah tadi tilawah. Mudah-mudahan bagi yang pembacanya khususnya dan yang mendengarkannya mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua BDS kepada yang terhormat Ustadzah Maria Ulfa SPDI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas Ibu-ibu sekalian? Sangat jelas. Sangat jelas. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati
dan yang kami muliakan Al-Ustadz Sulfan Abdullah SAG Al-Hafidh, yang saya hormati juga yang saya sayangi, penuh cinta karena Allah, Ibu Dr. Nuraida selaku Ketua PT Salimah Tulungagung, dan juga yang saya sayangi, saya hormati, dan saya cintai karena Allah, ibu-ibu sekalian, ibu salihah semuanya. Alhamdulillah, dengan izin Allah, alhamdulillah hari ini kita bertemu di kajian Quran yang kedua ya Bu ya. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan keberkahan untuk semua amal saleh kita, juga semua kegiatan Quran yang dilaksanakan oleh pengurus daerah Salimah Kabupaten Tulungagung. Taqabbalallah minna wa minkum. Semoga Allah menerima semua amal saleh kita ya. Yang Amin. kita Amin. Ibu-ibu semua yang saya cintai dan juga Ustadz Sulfan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, ini adalah kegiatan kajian Quran oleh PBS. Acara ini tujuannya adalah memberikan bekal ilmu kepada seluruh anggota PGS, khususnya juga kepada masyarakat Muslim yang ada di Tulungagung, juga di tempat lain ya. Karena acara ini disebar juga untuk umum. Jadi insya Allah nanti akan ada kajian lanjutannya ya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Nanti kita akan senantiasa melakukan kajian Quran ini, insya Allah kalau bisa sebulan sekali, alhamdulillah ya. Nah, ibu-ibu sekalian, nanti diharapkan terutama untuk ibu-ibu yang menjadi peserta BGS, entah itu di BGS Hafsah ataupun di BGS Sakinah dan juga di BGS Utruja, diharapkan selalu hadir di acara kajian Quran ini ya, supaya kita tidak hanya bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar dan fasih sebagaimana Rasulullah, tapi juga memiliki kafaah, thaqafah Quraniyah yang senantiasa terupgrade, bertambah ya. Dan insya Allah untuk materi hari ini, Masya Allah luar biasa sekali. Dengan membahas materi ini nanti ya, barakallah, akan disampaikan oleh Ustadz Sulfan Abdullah. Beliau adalah salah satu pemuda di Tulungagung yang luar biasa, sudah hafid, sudah hafal 30 juz dan juga sudah bersanad. Tentu ibu semuanya sudah paham apa sanad itu ya. Jadi bacaannya insya Allah sudah sesuai dengan bacaan Rasulullah dan para sahabat. Nah, itu yang selalu saya sampaikan di kelas ya, bahwa seluruh orang Islam di dunia mestinya standar bacaannya adalah bersanad ya. Tapi kita tetap berdoa, semoga Allah memberikan karunia kepada kita semua yang hadir di sini nanti suatu saat bisa memiliki kualitas bacaan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Amin. Demikian ibu-ibu sekalian, sepatah kata dari saya. Mohon maaf lahir batin. Semoga kita semuanya benar-benar ditakdirkan oleh Allah mendapatkan keberkahan yang luar biasa dari acara ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi Bapak Ibu sekalian, yaitu sambutan dari Ketua BGS Salimah kita. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan acara yang utama, yaitu tentang kajian Quran RGS Hafsah, yaitu dengan tema karakteristik dari riwayat Hafs. Sebelum kita mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh
Ustadz Al-Ustadz Muhammad Zulfan Abdullah. Akan saya bacakan dulu, yaitu tentang CV atau riwayat beliau. Ustadz bernama Muhammad Zulfan Abdullah, lahir di Tulungagung 25 Agustus tahun 2000. Alamat Dusun Banaran RT 01 RW 01 Desa Sukorejo, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Hobi beliau adalah menulis. Prestasi yang pernah didapat: 1. Juara 3 MHQ 1 Jos se-Kabupaten Ponorogo, Jatim tahun 2017. Juara 2 MTQ cabang tahfidz 10 juz se-Kabupaten Ponorogo tahun 2018. Wisudawan terbaik 1 kategori hafalan Al-Quran 30 juz 2018. Kemudian penghargaannya Masya Allah luar biasa, ya banyak sekali di sini penghargaan yang didapatkan. Tabarakallah, yaitu apa saja? Yaitu pemuda muslim berprestasi di bidang Al-Quran se-Kabupaten Tulungagung tahun 2018. Member of Bread Quran Kampung Arab Pare-Pare, Kediri, Jawa Timur. Kemudian peserta mutkin hafalan Al-Quran 20 juz oleh Yayasan Indonesia Murojaah tahun 2019. Mahasantri teladan taklim Al-Quran oleh Madhad Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kemudian Mahasantri teladan taklim Afkar oleh Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Peringkat 13 besar Olimpiade Sirah Nabawi tingkat nasional oleh majalah Mata Air dengan total jumlah peserta 9.964 peserta tahun 2020. Kemudian mahasiswa teladan unit turut dan tahfidz penghafal 25 ayat tematik dan hadis ahkam oleh Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2022. Juara 1 MTQ cabang tafsir bahasa Indonesia dan tahfidz 30 juz se-Kabupaten Dau Malang. Juara memperoleh ijazah sanad Al-Quran 30 juz mutasil riwayat Imam Hafiz an Imam Asim dari Syekh Al-Mukri Profesor Nasrullah tahun 2022. Pengalaman berkhidmat guru bahasa Arab di Pondok Pesantren Darut Taqwa Ponorogo tahun 2017 sampai 2018. Guru Al-Quran di TPQ Al-Huda tahun 2019. Guru tahfidz Al-Quran di SAIT Darut Taqwa 2019. Guru tahfidz Al-Quran di SMPIT Nurul Fikri tahun 2020. Guru Al-Quran di TPQ Baitul Akbar tahun 2021. Guru Al-Quran di Yayasan Cahaya Muda Qurani tahun 2021 sampai 2022. Guru tahfidz Al-Quran di PPIK Al-Syafi'iyah tahun 2022. Guru Al-Quran dan Dinia di Ma'had Baitul Quran wal Hadits Negeri 9 Malaysia tahun 2023 sampai 2024. Guru Al-Quran dan Dinia di Madin Darussalam tahun 2024. Alhamdulillah, tabarakallah untuk Al-Ustadz. Mudah-mudahan ilmunya selalu bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Itu tadi ya Bapak Ibu, CV atau riwayat dari Al-Ustadz. Saya belum hafal ya. Al-Ustadz Muhammad Zulfan Abdullah. Maaf ya Al-Ustadz, karena jarang ketemu. 2 kali insya Allah bertemu pada saat di Masjid Iktikaf itu dan sekarang. Jadi belum hafal, mohon maaf. Nah, ibu-ibu dan bapak sekalian yang dirahmati Allah,
marilah kita ikuti kajian beliau. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yaitu tentang karakteristik riwayat Hafiz. Kepada yang terhormat Al Ustadz Zulfan Abdullah SAG, kami persilahkan. Monggo Ustadz. Cek bismillah. Mohon izin Bu, suaranya boleh terdengar nopo mboten nggih? Sangat jelas. Sampun Ustadz nggih. Soalnya ini di desa, jadi wifi-nya kadang kalau malam itu suka hilang mboten. Oke, alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala munzalil Qur'an ala qalbihi liyakuna minal munzirin. Al-qail syarafu ummati hamalatul Qur'an. Wa qala aidan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Wa qala aidan iqra'ul Qur'an fa innahu yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasul ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina at-ta'alluma wat-ta'lim wal mudzakarah wat-tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wad du'a ilal huda wad dalalah ala al khair ibtigha'an liwajhillah wa qurbih wa thawabih wa maradhatihi ta'ala bisiril Fatihah. Alhamdulillah, yang saya hormati segenap pengurus dan jajarannya dari Salimah dan juga segenap pengurus di Baitul Quran Salimah. Tadi namanya banyak nih, ada Baitul Quran Hafsah, kemudian Utrujah dan sebagainya yang belum bisa saya sebutkan satu persatu, dan semua jamaah, para hadirin, hadirat, baik yang hadirin maupun hadirat. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, ada enggak bapak-bapaknya? Wonten nggih tadi. Hari ini insya Allah kita akan ngaji bersama. Mohon izin untuk sedikit berbagi dari terbatasnya pengetahuan terkait maklumat perihal qiraah Imam Hafiz an Imam Asim. Bu siapa tadi ya? Bu Anissa, boleh dikongsikan apanya PowerPoint yang tadi diminta? Mungkin boleh membantu untuk penyampaian materi. Bismillahirrahmanirrahim. Materinya saya beri judul Mengenal Qiraah Imam Hafiz.
biografi, qiraah, dan karakteristik. Sebelum spesifik ke qiraahnya Imam Hafaz, ini ada hadis yang melatar belakangi banyaknya qiraah Al-Quran di masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kalau disebut radhiyallahu anhuma, maknanya anak dan ayahnya itu sahabat, yaitu menjumpai Nabi, mengimani ajarannya sehingga akhir hayatnya. Saya bacakan hadisnya. Ani Bani Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqra'ani Jibril ala harf falam azal astaziduhu hatta intaha ila sab'ati ahruf. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, telah membacakan kepadaku, aqra'ani Jibril telah membacakan kepadaku satu huruf daripada Al-Quran. Falam azal astaziduhu, maka aku senantiasa meminta kepada Malaku Jibril beberapa ragam bacaan, hatta intaha ila sab'ati ahruf, sampai beliau mengajar 7 huruf. Nah, mana 7 huruf pada hadis ini ada banyak ragam perbedaan pendapat daripada alim ulama. Di antaranya perbedaan terkait dialek, perbedaan terkait bahasa, perbedaan perihal kaidah-kaidah bahasa dan lain sebagainya. Saya mengutip dari kitabnya guru kami Abuya Nasrullah, yang dimaksud dengan ahruf sab'ah ialah mana ahruf sab'ah? Ialah 7 ragam bahasa dari bahasa Arab yang masyhur, di mana Al-Quran diturunkan dengan 7 ragam bahasa Arab tersebut. Jadi di Arab itu banyak dialek, Ibu Bapak. Dialek kosakata begitu. Ada dialek, di riwayat itu ada dialek Quraisy, kemudian ada dialeknya Hudail, ada Thaqif, ada Hawazin, dan lain sebagainya. Jadi ada perbedaan dialek dalam mengucapkan, dalam berbahasa, seperti itu. Nah, hal itu juga ada di dalam bacaan Al-Quran. Suatu ketika Sayyiduna Umar ibn Khattab itu menjadi makmum dari salah seorang sahabat yang bernama siapa? Hisham bin Hakim atau Hisham bin Hakam. Ketika itu sahabat Hisham membaca suratul Furqan. Kurang tahu di ayat yang seperti apa, di mana Sayyidina Umar itu agak merasa aneh begitu. Kenapa kok bacanya begini? Akhirnya ditunggu sampai sholatnya selesai. Kemudian Sayyidina Umar menegur Hisham. Hisham, kenapa kok bacanya seperti ini gitu? Bukannya Rasul mengajarnya demikian. Loh, Hisham menjawab, loh, aku juga diajar seperti ini sama Nabi Muhammad. Akhirnya beliau berdua menuju kepada Rasulullah untuk minta tashih mana yang benar di antara bacaan kedua orang sahabat tersebut. Akhirnya alhasil Rasul memutuskan bahwa dua-duanya benar. Kemudian beliau menjawab, innama unzilal Qur'an ala sab'ati ahruf. Karena Al-Quran di beberapa kalimatnya, di beberapa ayatnya itu ada ragam bahasa yang berbeda. Ragam bahasa yang berbeda ini tidak mengurangi keotentikan Al-Quran, tidak mengurangi keaslian Al-Quran. Karena di antara hikmah terbesar adanya ragam perbedaan bacaan tersebut itu ialah untuk taisir li ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk memberikan kemudahan kepada umatnya Nabi Muhammad. Mungkin untuk contoh dialek itu seperti apa?
Mungkin kalau di dalam qiraahnya Imam Hafs, misalnya imalah itu huruf miring itu kan adanya di surah Hud ayat berapa ya? Surah Hud juzuk ke-12 yang itu wa qala rukabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Lafaz majriha itu secara khat itu tertulis majroha, tetapi secara riwayah dia dibaca imalah majriha. Itu di dalam qiraah Imam Hafs. Di dalam qiraah imam yang lain, qiraahnya Imam Warash kalau tidak salah, itu imalahnya itu tidak hanya di ayat Hud itu, tapi misalnya ada di lafaz wa id qala Musa, itu diimalahkan. Itu mungkin sedikit di antara ragam daripada manifestasi huruf sab'ah. Kita tidak lama-lama. Nah, kemudian ada kaitannya huruf sab'ah, ada qiraah sab'ah, ada qiraah asyraf. Untuk qiraah sab'ah itu ialah bacaan Al-Qur'an yang dinisbatkan kepada masing-masing imam qurra. Di mana imam qurra ini ialah hasil penelitian dari seorang alim yang bernama Ibnu Mujahid yang wafat pada abad 4 Hijriah, awal 4 Hijriah. Nah, beliau berijtihad, beliau melakukan penelitian kepada para ahli qiraah, karena pada abad-abad tersebut, abad kedua, abad ketiga, itu orang yang alim dalam bidang Al-Quran itu sangat banyak sekali. Sehingga orang banyak mempelajari Al-Quran, dan semakin masifnya pengajaran Al-Quran, itu tidak bisa dibedakan antara qiraah sahihah dengan qiraah yang ghairu sahihah, atau qiraah yang periwayatannya itu tidak ramai atau tidak mutawatir. Nah, itu jadi campur baur begitu, Ibu Bapak. Akhirnya salah seorang alim yang bernama Ibn Mujahid ini melakukan penelitian, istiqra, ijtihad. Akhirnya terbukukanlah bacaan-bacaan Al-Quran yang disandarkan kepada 7 imam tersebut. Nah, bacaan 7 imam tersebut ini nantinya tentunya memiliki sanad yang mutasil kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu di antaranya ialah Imam Asim yang menjadi guru daripada Imam Hafs. Untuk menambah keberkahan, saya bacakan ya nama-nama qari qurra dari qiraatus sab'ah. Ini di kitab daras kuliah kami, kitab Mabahits fi Ulumil Quran. Wal qura'us sab'ah al-mashhurun alladziina dzaqarahum Abu Bakar Ibn Mujahid. Nanti untuk bisa dicari di internet juga. Siapa saja mereka yang termasuk qira'ah sab'ah itu? Imamnya ada Abu Ammar, punya 2 murid, maksudnya murid yang dipilih, yaitu Imam Ad-Duri dan As-Susi. Yang kedua ada Ibn Katsir, Abdullah Ibn Katsir Al-Makki, murid yang dipilih oleh Ibn Mujahid, Al-Bazi dan Al-Qumbul. Kemudian ada Nafi', Imam Nafi', punya murid diantaranya Qalun dan Warash. Yang keempat, Ibn Amir Asy-Syami, punya murid yang famous yaitu Hisham dan siapa ini? Ibn Zakwan. Yang kelima, Imam Asim Al-Kufi, ini mazhab qiraah kita. Asim bin Abin Najud, punya murid yang famous yaitu Imam Syu'bah dan Imam Hafs. Dan yang keenam ada Imam Hamzah, punya 2 murid, Imam Khalaf dan Khalad. Yang ketujuh, Imam Al-Kisai, punya murid diantaranya mana ini? Wa Ali, muridnya siapa? Abu Haris dan Ad-Duri. Ini 7 imam qurra yang mana dipilih oleh Ibn Mujahid karena beliau ini selain alim tentunya juga
memiliki track record yang panjang dalam mulazamah, dalam belajar dalam bidang ilmu qiraah. Juga karena kezuhudannya, ketakwaannya, seperti itu. Kemudian ada istilah qiraah asyarah, 10 qiraah, 10 ragam bacaan Al-Quran. Kalau 10 itu tinggal ditambah 3, yaitu hasil penelitian juga yang dilakukan oleh Al-Imam Muhammad ibn Muhammad Al-Jazari atau Ibnul Jazari yang terkenalnya. Kitabnya beliau juga banyak dikaji di kalangan santri di pesantren, terlebih kitab tajwidnya Al-Muqaddimah Fima Yajibu Ala Qari'il Quran Ayya'alamah, atau biasanya teman-teman nyebutnya Matan Jazariyah. Itu menambah 3 dari Imam Qurra, siapa ya? Yaitu Abu Ja'far, kemudian ada Imam Ya'qub dan Imam siapa ini? Imam Khalaf. Nah, jadi kesimpulannya qiraah sab'ah, qiraah asyarah, ini semua ialah ragam bacaan Al-Quran yang dinisbatkan kepada imam-imam tersebut, di mana beliau mempunyai ketersambungan silsilah periwayatan yang tersambung sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukumnya bagaimana membaca 10 qiraah ini? Hukumnya ya boleh dibaca di dalam sholat dan lain sebagainya. Cuma nanti kalau misalnya di dalam sholat, karena kita itu kan mukimnya di Nusantara, di Indonesia, di Singapura, di Malaysia, di Brunei, itu majority itu pakai qiraahnya Imam Hafaz, dan sebetulnya di seluruh dunia itu majoritinya Imam Hafaz. Maka kalau jadi imam ya eloknya pakai qiraah yang sering dipakai di masyarakat tersebut supaya nggak jadi kegaduhan dan lain sebagainya. Kalaupun niatnya untuk memperkenalkan ilmu, ya harus disampaikan dulu dengan bijak. Insya Allah malam ini sholat maghrib, yang dipakai ialah bacaan Imam Warish an Imam Nafi misalnya. Seperti itu sekilas. Jadi memang ragam bacaan itu memang ada perbedaan dari aspek kaidah bahasa, dari aspek dialek, kemudian dari aspek bahasa. Itu semuanya tidak lain tidak bukan untuk memberikan kemudahan pada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti pada akhirnya di era Sayyidina Utsman itu ada pertikaian lagi juga, sedikit sejarah nih. Nah, ketika itu umat Muslim tengah berkumpul di salah satu daerah di Azerbaijan. Referensinya ada di Itkon juga. Itu mau melakukan ekspansi, melakukan perluasan wilayah. Kemudian para sahabat, para umat Muslim itu dari berbagai daerah itu berkumpul di satu titik temu gitu di Azerbaijan kalau ada salah, di Armenia. Nah, sambil menunggu berkumpul itu semua pada ngaji. Dan ketika ngaji loh, kok beda-beda bacaannya gitu. Akhirnya mereka ya gaduh manten ya, bergaduh di antara mereka. Akhirnya ada salah seorang sahabat bernama Sayyidina Hudzaifah Al-Yamani ya, Ibnu Yaman atau Al-Yamani. Hudzaifah itu beliau melapor kepada khalifah, kepada Sayyidina Utsman waktu itu. Ya, khalifah ada peristiwa begini-begini. Akhirnya Sayyidina Utsman melakukan inisiatif, melakukan ijtihad begitu ya, untuk menyeragamkan bacaan Al-Quran dengan dialek Quraisy seperti itu. Sampai akhirnya abad ke-1 itu muncul banyak pakar qiraah, abad ke-2, abad ke-3, dan puncaknya nanti abad ke-5 ada Imam Asy-Syatibi, abad ke-8 ada Imam Ibnul Jazari yang membukukan ragam qiraah sampai ke kita sekarang. Kalau di Indonesia yang banyak mengenalkan ilmu qiraah itu ada namanya Al-Maghfurlah Kiai Haji Munawir di Kerapia. Kemudian disebarkan oleh santri kinasihnya Kiai Haji Arwani di Kudus. Sampai
sampai sekarang. Di antaranya itu jasa beliau. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke Imam Hafiz ya. Jadi itu sedikit, sebetulnya banyak gitu. Mungkin sedikit tadi boleh boleh eh, boleh boleh mewakili seperti itu. Terkait Imam Hafiz, kita coba berkenalan sedikit dengan beliau. Imam Hafiz bernama Hafiz bin Sulaiman Ad-Duri Al-Asadi. Beliau lahir pada tahun 90 Hijriah, wafat tahun berapa itu? 180. Beliau itu masih tabiin berarti ya. Rasanya masih tabiin. Masih menjumpai sahabat. Yang dijumpai mestinya sahabat yang asal juru sahabat yang kecil. Beliau berarti lahirnya sebelum Imam Malik, sebelum Imam Asy-Syafi'i juga. Imam Hafiz ialah anak angkat dari Imam Asim. Sanad beliau dari Imam Asim itu yang paling famous daripada sanad murid Imam Asim yang lainnya. Imam Hafiz ini dari Kufah ya. Kufah itu Iran atau Irak, antara itu. Beliau mengambil sanad qiraah dari Imam Asim langsung secara talaki. Talaki itu ngaji dengan guru gitu ya, ngaji di hadapan gurunya secara langsung. Yang disaksikan oleh para ulama sehingga beliau dijadikan imam waktu itu. Beliau juga pernah mukim di Baghdad, kemudian membacakan qiraahnya di sana dan juga pernah membacakan di Makkah. Imam Hafiz ini beliau banyak hafalan, tentunya hafal Quran ya, dan kuat dalam penghafalan. Karena itu riwayatnya beliau yang paling terkenal. Beliau terkenal memiliki kemampuan yang lebih di dalam membaca Al-Quran secara fasih, sekaligus merupakan anak angkat dan murid kesayangan dari Imam Asim. Biasanya kalau santri kinasih itu memang biasanya itu mendapat perhatian lebih dari gurunya. Saya ngamati demikian. Salah satu saksian ulama, Yahya bin Mu'in berkata, ini referensinya dari kitabnya guru saya, dari bukunya guru saya, Abuya Profesor Nasrullah, dosen sekaligus kiai kami di Malang. Yahya bin Mu'in berkata, riwayat sahih yang diriwayatkan oleh Imam Hafiz ialah dari Imam Asim. Ini kesaksian ya, maksudnya ini bisa dibaca. Jadi nyambung itu sanadnya beliau sampai Rasulullah. Itu sedikit biografi ya. Semoga menambah kecintaan kita kepada guru qiraah kita tentunya, yaitu Imam Hafiz. Selanjutnya sudah 20 menit. Enggak apa-apa, Ustadz. Sampai pukul berapa, Bu? Lama nanti. Kalau jadwalnya kurang 5 menit, tapi enggak apa-apa. Kan Mulainya masih sebentar ini. Masih bentar. pukul 8 lebih 10. Seingat saya tadi. 8 lebih? 10 atau 8 lebih 5 gitu. Lebih dari itu ya. Oke, monggo Ustadz. Oke, agak cepat aja. Nah, itu jadi itu ya, itu Imam Hafiz. Kemudian untuk karakteristik cirinya, kalau Imam Hafiz itu ya bacaannya bacaan kita itu. Bacaan yang masif di masyarakat seperti yang kita baca. Karena Qurannya terbitan Kemenak dan Kemenak itu mazhab yang diambil ialah mazhabnya Imam Hafiz an Imam Asim daripada Kementerian Agama. Jadi untuk cirinya ya seperti bacaan kita gitu. Seperti bacaan yang dibaca di masyarakat seperti itu. Mungkin untuk beberapa bacaan ini saya tampilkan yang bisa diambil perhatian lebih terkait karakteristik gharaibul Quran di dalam riwayat Imam Hafiz. Yang pertama, Imam Hafiz membaca dengan sin pada firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah potongan ayat itu wallahu yaqbidu wa yabsutu
Wa yabsutu. Itu pakai huruf sin. Kalau di Mushaf Kemenak tadi saya cek itu ada simbol sin kecil. Karena memang riwayatnya pakai sin ya. Wa yabsutu. Kalau yang short itu riwayatnya siapa belum tahu. Ini juz 2 ini Al-Baqarahnya. Halaman 39 mungkin ya. Kemudian di ayat yang lain wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Lafaz bastoh wazadahu bastoh. Dan Allah menambahkan, melebihkan bastoh kelapangan dari aspek ilmu dan fisik. Ini konteksnya ini Tolut ya, pemimpinnya di era Nabiullah Dawud untuk menghadapi pasukan jahat. Lafaz bastoh itu pakai huruf sin. Bastoh. Boleh sambil disimak ya ibu-ibu. Maksudnya dicek di mushafnya masing-masing pun boleh. Kemudian di ayat yang lain Al-A'raf ayat 69. Al-A'rafnya ini masih juz 8. Wazadahu fil khalqi bastoh. Bastoh. Itu pakai huruf sin. Ini konteksnya umatnya Nabi Nuh. Jadi diberi anugerah fisik yang tinggi-tinggi begitu ya. Kemudian membaca dengan shad pada firman Allah, lasta alaihim bimusoytir itu menggunakan huruf shad. Bimusoytir. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusoytir. Hurufnya tebal ya, shad isti'ala, punya sifat isti'ala. Bimusoytir. Lanjut. Berikutnya membaca dengan shad dan sin pada lafaz al-musoytirun. Ayatnya amhumul musoytirun. Apakah mereka yang mau menjadi penguasa? Ini ayatnya terkait apa ya? Konteksnya argumen yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah kepada orang-orang kufar. Mengucapkan dengan shad itu lebih masyhur. Amhumul musoytirun. Di dalam Quran surah Tur ayat 37. Juzuk ke-27 surah Tur. Yang kedua, kalimat do'af terdapat pada 3 tempat di dalam surah Ar-Rum ayat 54. Boleh dibuka mushafnya, ibu-ibu? Boleh diambil biar nggak ngantuk. Ar-Rum surat berapa ya, Tat ya? Itu di slide-nya ada itu ayat 54. Iya, Bu, ayat 54. Surat keberapa? Surah Ar-Rum itu juzuk ke-21. Rasanya halamannya 400 Surabaya awal itu. 405 coba. Surah Ar-Rum. Oh iya, sekarang surah Ar-Rum sedang viral kalau di bulan Syawal. Biasanya di undangan pernikahan juga surah Ar-Rum ya. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum. Ini ayat 54. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah wa ja'ala min ba'di quwwatin wa syaibah. Wallahu huwal alimul qadir. Iya, wa huwal alimul qadir atau wallahu huwal alimul qadir. Kita fokus pada lafaz dha'af. Di sana ada 3 lafaz dha'afnya. Itu ada 2 wajah, 2 cara untuk membaca. Ya, ini boleh dibaca dengan fathah, dha'af itu, dha'fin, atau bisa dibaca dengan dhammah. Dha'fin gitu tadi. Allahulladzi khalaqakum min dha'fin. Itu bisa juga seperti itu. Tetapi yang lebih afdal itu dibaca dengan fathah.
Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'f. Itu pakai fathah. Tapi dibaca dhammah pun boleh. Tapi kalau secara kaidah bahasa, ini kan berarti isim masdar dari kata dha'ufa. Itu mestinya ya yang fathah mestinya. Dha'fun gitu kan. Artinya lemah. Lemah di sana, oh enggak usah. Jadi lemah, jadi manusia diciptakan dalam keadaan lemah dalam 3 hal. Yang pertama, dha'af itu tafsirnya ialah dari air, mohon maaf, air mani, itu kan ada menunjukkan kelemahan. Kemudian dha'af yang kedua, maknanya tufuliyah, masa kanak-kanak, itu juga menunjukkan kelemahan bagi manusia. Yang ketiga, dha'af itu yang ketiga, maknanya ialah asyuyukhah, masa tua begitu. Berikutnya kalimat majroha di dalam surah Hud ayat 41. Ini juga menjadi ciri ya di antara qiraahnya Imam. Dibaca lafaznya dengan imalah. Imalah itu apa definisinya? Memiringkan suara begitu ya di antara suara huruf alif dan huruf ya. Wa qala rukabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Secara lafaz tertulis majroha, tetapi secara qiraah dibaca majriha. Kenapa kok begitu? Ya kalau kenapanya, ya saya jawab yaitu sunnah mutaba'ah. Jadi qiraah itu ialah sunnah mutaba'ah. Sesuatu yang diikuti begitu. Dan ini nanti menjadi doa naik kendaraan atau biasanya lebih spesifik doa ketika naik kapal. Karena ketika itu Nabi Nuh alaihissalam mengajar umatnya ketika masuk kapal atau bahtera besar itu. Dan ketika itu terjadi banjir bandang. Dan penelitian mengatakan 2/3 bumi waktu itu tenggelam. Jadi itu, ini hanya satu saja imalahnya kalau di qiraah kita, mazhab kita. Jadi mazhab qiraah itu ya macam mazhab fikih begitu Ibu. Ada mazhabnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Nah, Imam Hafaz ini ya mazhab qiraah begitu, kurang lebih. Kemudian yang keempat, tapi kalau di qiraah yang lain, imalahnya itu enggak hanya di majariha. Seperti tohe itu juga ada yang baca begitu. Wadduhi diimalahkan. Kita tidak boleh langsung ikut-ikutan gitu, nggak boleh kalau belum pernah belajar secara intens dengan guru ya nggak bisa seperti itu. Nanti dikhawatirkan terjatuh pada talaub, main-main atau istihza juga bisa untuk merendahkan dan sebagainya. Yang keempat ialah kalimat a'jami di dalam surah Fusilat ayat 44. Boleh dibuka. Surah Fusilat itu juzuk ke-24. Iya. Juzuk ke-24. Ada lafaz a'jami yang mana agak cepat ya. A'jami ini dibaca dengan istilahnya tashil. Ada 2 hamzah. Di sana ada hamzah istifham dengan hamzah asli asal kalimat. Nah, karena orang Arab agak susah kalau membaca 2 hamzah yang hidup itu. Maka ada riwayat membaca dengan ditashilkan. A'jamiyyu wa arabi. A'jamiyyu wa arabi. Karena huruf alif itu kan berdekatan dengan ha ya. Di tenggorokan mana itu, Bu? Di paling bawah ya. Adnal halqi berarti. Jadi agak disamarkan. A'jamiyyu wa arabi. Kemudian misalnya hamzah istifham yang lain ada di lafaz apa ya? Di surah juzuk ke-7, juzuk ke-8. Surah Al-An'am
Allah berfirman, Qul kurang panjang. Qul adzakaraini. Bisa ditasil juga, dibaca Qul adzakarain. Qul adzakaraini gitu. Di ayat yang lain misalnya di lafaz yang lain di surah Yunus al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Bisa al-an itu bisa ditasilkan juga, dibaca al-ana wa qad asaita ila akhir ayat. Itu konteksnya terkait pertobatannya Firaun. Jadi Firaun mau tobat, mau insaf gitu. Tapi nyawanya udah mau habis. Di tafsir Ibnu Katsir kalau tidak salah ya. Nah, itu malaikat Jibril ya agak-agak mangkel kan Ibu. Kok enak sudah mau meninggal, mau beriman. Akhirnya ada riwayat mengatakan itu mulutnya Firaun itu disumpal pakai pasir. Disumpal pakai pasir supaya enggak taubat gitu. Dan di antara sirnya kenapa kok taubat itu Ibu-ibu? Taubat itu ketika nyawa udah mau keluar, udah mau sampai kerongkongan, kenapa kok ditutup itu taubat? Di antaranya dawuhnya ketika ngaji kitab akidah itu karena barang-barang gaib itu udah kesingkap semuanya. Nah, jadi bisa melihat barang-barang gaib itu boleh terlihat. Boleh lihat pahala, boleh lihat dosa, boleh lihat malaikat. Nah, makanya ketika nyawa udah mau keluar, yang mau bertobat sudah nggak ada kesempatan. Itu ya, itu beberapa lafaz yang bisa dibaca tashil. Al-an a'jabiyyun wa 'arabi. Nah, nanti ketika ngafal ya udah sampai ayat-ayat ini harus kena lebih intens dengan guru-gurunya, dengan ustazahnya barangkali kena lebih intens belajarnya. Berikutnya udah habis ya, Bu. Si banyak. Apa-apa. Gimana Ibu-ibu lanjut nggih? Atau itu nanti bisa dibaca. Nah, itu ada Atani, kemudian ada Al-Ahqaf ayat 4, Ituni ketika diwakafkan, Amlahum syirkun fis samawat kalau wakaf. Tapi kalau kemudian ketika mau nyambung, Ituni bi kitabim min qabl. Itu kemudian lanjut 3 metode untuk membaca permulaan Ali Imran. Ini juga karakteristik nih di mazhab Imam Hafiz. Alif lam mim waqaf. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Seperti bacaan kita umumnya. Yang kedua itu diwasolkan dengan menghidupkan mim, dibaca dengan matobi'i. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang kedua, yang ketiga diwasolkan pula. Nah, tetap wasal, sambung ya, wasal itu artinya menyambung. Dan menghidupkan mim dengan membaca mad lazim. Alif lam mim Allahu la ilaha illahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu yang ketiga. Jadi bisa memilih di antara 3 metode untuk membaca permulaan Al-Imran. Dulu semasa tasmi ya seperti itu. Jadi 3-tiganya karena dibaca di hadapannya Abu ya. Pun ketika mengajar, ketika khidmah selain kerja kan juga ngajar juga. Itu santri-santri yang sampai Ali Imran ya kena saya seperti itu kan. Jadi harus bisa membaca tiga metode ini. Berikutnya Bu.
Untuk karakteristik berikutnya, 3 metode untuk menyambung akhir surah Al-Anfal dan awal At-Taubah. Ini materi yang terakhir, mungkin nanti bisa discuss. Yang pertama ialah waqaf pada akhir Al-Anfal. Kita cuplik beberapa lafaz akhirnya ya. Yang awal itu waladina amanu min ba'du hajaru, itu akhir Al-Anfal ayat 75. Sudah masuk juz ke-10. Kalau yang mau buka mushaf, halaman 186 coba dicek. Al-Anfal akhir. Nah, yang lafaz ayat bawahnya tuh itu akhir daripada surah At-Taubah, Baroah itu ya. Nah, cara yang pertama macam mana? Cara yang pertama diwakafkan. Seperti biasa. Innallaha bikulli syai'in alim. Wakaf, bisa ambil nafas. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladhina ahadtum minal musyrikin. Ingat, At-Taubah itu tidak ada kesunahan baca basmalah. Insya Allah udah famous ya, maksudnya udah sering dengar ya. Di antara alasannya itu, di antaranya karena Al-Anfal dan At-Taubah itu ada riwayat mengatakan ini satu surah gitu, karena membicarakan perang Badar dan sebagainya. Kemudian yang lain di Jalalain, Imam As-Suyuti, Imam Al-Mahali dan As-Suyuti mengatakan kalau At-Taubah nggak ada kesunahan basmalah. Kenapa? Karena ada kemurkaannya Gusti Allah gitu dan lain sebagainya. Kita tidak berpanjang lebar. Kemudian cara baca yang kedua itu dengan disaktahkan. Saktah itu definisinya berhenti sebentar tanpa mengambil nafas. Jadi bedanya dengan wakaf, kalau wakaf diperkenankan nafas, kalau saktah itu enggak nafas. Gimana? Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallah. Itu saktah. Yang ketiga dengan diwasolkan, disambung. Disambung antara akhir Al-Anfal dan At-Taubah. Innallaha bikulli syai'in alimun bara'ah. Itu ya, alimun bara'ah. Nah, ada dhammah tanwin bertemu ba, maka hukumnya dibaca secara iqlab. Itu mungkin ibu-ibu sudah 45 menit lebih. Mohon maaf kepanjangan. Itu beberapa tambahan karakteristik daripada qiraah kita, Imam Hafiz an Imam Asim. Jadi kesimpulannya, sederhananya, qiraah Imam Hafiz itu ya sebagai mazhab qiraah begitu, tempat rujukan untuk pun dengan qiraah kita bermazhab Imam Hafiz an Imam Asim. Yang mana bacaan qiraahnya Imam Hafiz ini dibaca oleh majoriti umat muslim di dunia. Data mengatakan di Kemenak kalau tidak salah itu 95% populasi muslim di dunia itu boleh membaca dengan qiraah Imam Hafiz. Demikian, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ilmu yang diberikannya. Insya Allah kita jadinya mengerti mengapa kok ada perbedaan dalam membaca. Tapi insya Allah kalau di Indonesia kita menggunakan yaitu memakai Imam Al-Hafiz. Nah, apa membuka sesi pertanyaan, Ustadz? Nggih, derakan Ibu, boleh. Kalau Akan berkenan ya apa. ada yang bertanya, ibu-ibu, monggo. Ya, ini ada lanjut belum sampai jam 9 katanya.
Maka dipadasi suaminya masing-masing, Bu. Monggo, ada yang bertanya, dipersilakan. Yang mau rinsen silakan, mau menulis, monggo. Kalau kiroah nanti pembahasannya lebih lengkap di ilmu kiroah. Jadi ulumul Quran itu diantaranya mengkaji ilmu-ilmu kiroah. Tentu sangat luas sekali. Dan kita tidak diwajibkan untuk menguasai semuanya. Ya, tidak mungkin juga. Alhamdulillah ilmu yang diberikan sehingga menambah wawasan kita tentang riwayat-riwayat cara membaca Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu adalah kalau kita tahu hanya yang kita baca aja, tetapi setelah kita mendapatkan ilmu, sehingga kita tahu bahwa dalam membaca Al-Quran itu ada beberapa cara, yang satu dengan yang lain ada perbedaan, dan itu ternyata ada riwayatnya atau ada ini ceritanya yang melatar belakanginya. Kalau kemarin-kemarin kita tidak tahu, Ustadz, walaupun kita kadang ikut tasin itu, oh hari ini tercerahkan mengapa berbeda-beda begitu. Ini gimana Ibu-Ibu? Sudah tidak ada pertanyaan? Oh, insya Allah sudah. Boleh menambahkan, Bu Nisa? Monggo, Ustazah. Jadi ibu-ibu sekalian, alhamdulillah ini tadi materinya semakin memperjelas ya yang sudah kita pelajari di Tasim. Jadi yang dibahas oleh Ustaz tadi itu insya Allah nanti ada di Mustawa 3 ya. Yang masih Mustawa 2 belum membahas tentang karakteristik ini, nanti pelajarannya baru ada di Mustawa 3. Ya, semangat ibu-ibu. Semoga sampai di Mustawa 3, 4, 5, 6, apalagi takut ya. Amin. Amin. Ustazah kan asik ya. Ini saya sedih loh kalau sama Bu Ulfa ini. Siapa? Nanti kan masih kita tetap belajar ya Ustazah. Ya, insya Allah nanti. Alhamdulillah, nanti walaupun jauh, kita akan belajar secara seperti ini, secara online. Alhamdulillah. Masih menerima online sepertinya Bu Nisa. Semoga. Amin, amin. Iya, Mbak Anis. Semoga. Semoga, iya. Saya kini aku nangis. Saya belum ujian juga, yang satu masih punya utang. Alhamdulillah kita dipertemukan dengan orang-orang hebat dan termasuk salah satunya yaitu dengan Al Ustadz Zulfal Abdullah, Masya Allah ya, masih muda, ilmunya luar biasa. Kita sudah tua ini ya, hampir 60 tahun. Tidak ada sekecil debu. Alhamdulillah tapi masih diizinkan bertemu beliau ya Bu. Ya, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menimba ilmu dari beliau-beliau yang luar biasa. Karena materi sudah selesai dan jam sudah menunjukkan pukul 20:49, maka acara pada malam hari ini kita sudahi. Sebelum kita sudahi, kita doa dahulu. Nah, doa ini juga mohon untuk Ustadz Zulhan untuk memimpinnya. Monggo Ustadz. Ustazah Famawan Ibu, ambil barokah doa dari beliau. Gimana ini Bu Ulfa? Pak, Ustaz aja monggo. Saya mengaminkan. Monggo Ustaz. Oke, sampai. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an, ahlikal muhsinin, al-muttaqina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Alhamdulillah, untuk acara pada malam hari ini dalam mempelajari niat harus telah selesai. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Zulfan, kita mendapatkan ilmu yang barokah sehingga kita mengetahui apa-apa tentang cara membaca Al-Quran yang sesuai dengan riwayat Hafiz. Nah, mulai awal hingga akhir apabila saya dalam memimpin atau menjadi pembawa acara dalam acara ini ada salah kata, salah ucap, atau baik yang saya sengaja atau tidak sengaja, mohon maaf lahir dan batin. Nanti ibu-ibu dan bapak-bapak sebelum ditutup, nanti saya mohon, ini belum saya tutup, selesai saya tutup, mohon untuk membuka kamera semuanya untuk diambil gambarnya sebagai dokumentasi dari untuk Salimah dan BGS-nya juga. Nah, untuk itu mari acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah, istighfar 3 kali, dan kafaratul masjid. Alhamdulillahirabbil alamin, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. biar kelihatan. Monggo Mbak Anis atau Mbak Iya. Redita ya yang Oke, Mbak Redita, monggo ibu-ibu ngapunten untuk dibuka kameranya dulu nggih, biar diambil gambar. Mbak Re sudah siap? Ini sudah siap. Di sini ada dua, ya, di sini ada dua slide. Saya tidak tahu mohon ketika pengambilan foto untuk berpose, nggih. Saya mulai sebentar dari slide pertama. Ini saya mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Lalu slide kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih sudah selesai untuk pengambilan fotonya. Terima kasih ibu-ibu semua. Oke, Selamat terima kasih Bu berjumpa Nisa. lagi di Oke. sesi berbeda. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Ani. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Ufa. Terima kasih Mbak Revita. Semuanya. Semuanya. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.